Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Daryl Bahrudin Sopandi. Saya adalah salah satu siswa Bootcamp Data Science Batch 27 di Karir Generator. Di video kali ini, saya akan menjelaskan hasil one week project saya untuk materi Python Programming. Di akhir materi Python Programming, saya diberikan suatu masalah di sebuah supermarket. Di sebuah supermarket tentunya ada suatu proses perhitungan total belanja menggunakan mesin ataupun manual. Biasanya di setiap supermarket memiliki kasir yang bertugas untuk menghitung seluruh belanjaan setiap customer. Memiliki seorang kasir memudahkan kita dalam menghandle tugas dalam perhitungan. Namun memiliki seorang kasir tentu memerlukan manpower dan juga perlu biaya tambahan, yaitu biaya untuk gaji kasir tersebut. Salah satu alternatif cara yang bisa kita lakukan untuk membuat proses ini lebih efisien adalah dengan menerapkan self-service kasir, di mana setiap pelanggan akan melakukan cek dan perhitungan total belanja sendiri. Self-service cashier ini memerlukan sebuah program komputer yang digunakan untuk mengidentifikasi ID pelanggan tersebut, menyimpan, mengedit, menghapus, dan mereset semua item yang ada di keranjang pelanggan. Kemudian melakukan perhitungan total belanja, disertai dengan perhitungan diskon berdasarkan total belanja yang dihabiskan oleh setiap pelanggan. Dengan menerapkan self-service cashier ini, kita bisa melakukan cost reduction dikarenakan tidak ada tambahan biaya untuk melakukan hire terhadap manpower yang ditugaskan sebagai kasir. Untuk program self-service kasir ini, berikut adalah flowchart yang saya buat sebagai acuan pembuatan program self-service kasir ini. Function main sebagai function utama yang akan melakukan input ID transaction dengan ketentuan 3 digit numerik. Kemudian jika ID transaction ini sudah benar, maka fungsi ini akan melakukan print semua menu yang ada di program ini, yaitu pertama, add item. Untuk menambahkan item ke keranjang, di mana fungsi ini akan melakukan input terhadap nama item, quantity item, dan price item berdasarkan dengan validasi data input untuk quantity dan price. Setelah itu, fungsi ini akan melakukan append data ke dictionary data all item. Kedua, update item name. Fungsi ini akan melakukan update untuk data nama pada dictionary data all item. Ketiga, update item quantity. Fungsi ini akan melakukan update untuk data quantity pada dictionary data all item. Keempat, update item price. Fungsi ini akan melakukan update untuk data price pada dictionary data all item. Kelima, check order item. Fungsi ini akan melakukan print dari data all item sebagai keranjang konsumen jika ada data pada data all item. Kemudian akan melakukan pengecekan juga jika ada data nama pada data all item yang kosong. Delete item adalah fungsi untuk melakukan delete item tertentu dari keranjang atau dictionary data all item. Dan ketujuh adalah reset transaction, adalah fungsi untuk melakukan delete terhadap seluruh item di keranjang atau dictionary data all item, tentunya menggunakan konfirmasi tambahan untuk menanyakan ke customer apakah yakin untuk menghapus semua item di keranjang atau tidak. Dan yang terakhir adalah total price, adalah fungsi untuk melakukan perhitungan total belanja berdasarkan semua quantity dan price tiap item di keranjang. Kemudian menentukan diskon yang diberikan berdasarkan total belanja tiap customer dan melakukan print total belanja sebelum dan setelah diskon. Fungsi keluar digunakan untuk menyelesaikan program ini. Kemudian juga terdapat validasi jika ada input yang tidak sesuai dengan pilihan input yang ada. Fungsi add item, sebuah fungsi untuk menambahkan item baru ke dalam keranjang. Parameternya, tidak terdapat parameter pada fungsi add item. Atributnya, nama item, string,
nama item berjenis input untuk nama item yang dimasukkan ke dalam keranjang. Jumlah item integer. Jumlah item berjenis input untuk jumlah item yang dimasukkan ke dalam keranjang. Harga integer. Harga berjenis input untuk harga per item yang dimasukkan ke dalam keranjang. Total harga integer. Menghitung total harga dengan melakukan perkalian terhadap jumlah item dan harga per item. Kemudian return dari fungsi ini adalah menyimpan seluruh data yang berhasil diinput oleh customer ke dalam database. Fungsi kedua adalah update item name, sebuah fungsi untuk mengubah nama item pada order transaksi yang telah diinput oleh customer. Untuk fungsi ini tidak terdapat parameter pada fungsinya. Kemudian atributnya ada nama item, string, nama item berjenis input untuk nama item yang ingin dilakukan perubahan pada nama item. Update nama item, integer, update nama item berjenis input untuk nama item terbaru. IDX item, integer, IDX item atau index item untuk menyimpan posisi indeks dari nama item yang customer input. Return dari fungsi ini adalah menyimpan seluruh data perubahan pada nama item yang berhasil diinput oleh customer ke dalam database. Kemudian fungsi update item quantity, sebuah fungsi untuk mengubah data jumlah item pada order transaksi yang telah diinput oleh customer. Kemudian untuk fungsi ini tidak ada parameter pada fungsi tersebut. Kemudian untuk atributnya ada nama item, string, nama item berjenis input untuk nama item yang ingin dilakukan perubahan pada jumlah item. Update jumlah item adalah jenisnya integer, yaitu input untuk jumlah item terbaru. IDX item atau index item, integer, untuk menyimpan posisi indeks dari nama item yang customer input. Return dari fungsi ini adalah menyimpan seluruh data perubahan pada jumlah item yang berhasil diinput oleh customer ke dalam database. Update item price, sebuah fungsi untuk mengubah data harga per item pada order transaksi yang telah diinput oleh customer. Pada fungsi ini tidak terdapat parameter. Untuk atributnya, nama item, string, nama item berjenis input untuk nama item yang ingin dilakukan perubahan pada harga per item. Update harga item, integer, update harga item berjenis input untuk harga item terbaru. Integer item, integer, index item, untuk menyimpan posisi indeks dari nama item yang customer input. Return dari fungsi ini untuk menyimpan seluruh data perubahan pada harga per item yang berhasil diinput oleh customer ke dalam database. Check order item, sebuah fungsi untuk melihat apakah terdapat kesalahan penginputan data pada transaksi. Parameter pada fungsi ini tidak ada. Atributnya df data frame, jenisnya df digunakan untuk menampilkan data-data order transaksi dalam bentuk data frame atau tabular. Return dari fungsi ini untuk menampilkan apakah terdapat kesalahan dalam penginputan data pada transaksi dan data yang berhasil diinput oleh customer. Delete item, sebuah fungsi untuk menghapus salah satu item yang berhasil diinput oleh customer pada transaksi. Parameter tidak ada parameter pada fungsi ini. Atribut dalam fungsi ini pertama nama item, jenisnya string, nama item berjenis input untuk nama item yang ingin dilakukan penghapusan order transaksi. df jenis data frame, df digunakan untuk menampilkan data-data order transaksi dalam bentuk data frame atau tabular. IDX item berjenis integer, index item untuk menyimpan posisi indeks dari nama item yang customer input. Return dari fungsi ini adalah untuk menghapus salah satu order transaksi pada database. Reset transaction, sebuah fungsi untuk menghapus seluruh item yang berhasil diinput oleh customer pada transaksi.
Parameter pada fungsi ini tidak ada, atribut pada fungsi ini juga tidak ada. Dengan returnnya menghapus seluruh order transaksi pada data database. Total price. Total price adalah sebuah fungsi untuk menghitung total biaya yang harus dibayarkan customer dari item-item pada data transaksi. Parameternya tidak ada, atributnya df berjenis data frame. df digunakan untuk menampilkan data-data order transaksi dalam bentuk data frame atau tabular. Return dari fungsi ini menampilkan total biaya yang harus dibayarkan oleh customer tersebut dengan beberapa kriteria, yaitu pertama, di atas 500.000 akan mendapatkan potongan biaya sebesar 10% dari total biaya yang harus dibayarkan. Di atas 300.000 akan mendapatkan potongan dari sebesar 8% dari total biaya yang harus dibayarkan. Di atas 200.000 akan mendapatkan potongan biaya sebesar 5% dari total biaya yang harus dibayarkan. Pada menu main akan dilakukan input ID transaksi, di mana akan ada validasi format ID transaksi yaitu numerik, dan fungsi akan melakukan print ID transaksi tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan menampilkan atau print seluruh menu yang ada di program ini dan melakukan input perintah program yang akan dijalankan. Juga print, mohon masukkan perintah dengan benar dan sesuai jika perintah yang diinput tidak sesuai dengan ketentuan atau pilihan yang ada. Juga terakhir ada pilihan exit untuk keluar dari program ini. Sekarang mari kita lakukan demo untuk program yang telah saya buat tersebut. Sekarang kita buka dulu VS Code. Kita clear semua output, kemudian kita run. Oke, bisa kita lihat welcome to Super Cashier. Di sini ID transaksi misalkan 123. Oh, dilakukan validasi juga, misalkan 1WR. Masukkan ID transaksi Anda. ID transaksi tidak valid karena dilakukan validasi berupa numerik. Tahan kita 123. Nah, untuk ID transaksi, di print ID transaksi Anda 123. Kemudian berikut adalah perintahnya. Kita coba add item. Nama item yang dibeli, misalkan baju. Jumlah item yang dibeli 3. Harga per item yang dibeli, misalkan 45.000. Oke, kemudian dilakukan print kembali untuk menunya. Kemudian misalkan kita tambah lagi celana 2 dengan harga per item 150.000. Oke, terdapat 2 item yang kita tambahkan. Kemudian kita cek order item. Kemudian bisa kita lihat data transaksi sudah benar. Kemudian di print data frame yang menunjukkan nama item, jumlah item, harga per item, dan total harga. Kemudian kita bisa update item name. Misalkan kita mau update baju, kemudian bukan baju, kita rubah menjadi kemeja.
berhasil dirubah. Kemudian kita cek kembali. Cek order item. Kemudian baju sudah berubah menjadi kemeja. Oke, sekarang kita coba rubah update item quantity. Kita coba rubah kemeja. Update jumlah item jadi 4. Kemudian berhasil dirubah. Kemudian kita cek kembali. Cek order item. Kemudian telah berubah jadi 4. Kemudian kita coba rubah update item price. Nama yang ingin dirubah misalkan celana, kita rubah jadi 160.000. Berhasil dirubah. Kita cek kembali. Oke, sudah berhasil dirubah. Kemudian kita coba delete item. Nama yang ingin dihapus celana. Kemudian berhasil dihapus dan celana udah tidak ada lagi di data frame itu. Kemudian kita tambahkan coba reset transaction. Apakah kamu yakin akan menghapus seluruh item di keranjang? Y atau T? Kita pilih Y. Berhasil menghapus seluruh transaksi. Kemudian kita cek lagi. Tidak ada transaksi. Kemudian kita coba add lagi item yang sama seperti tadi, kemeja 45.000. Kemudian add item lagi, celana 2 160.000. Kita cek lagi. Oke, kita coba cek total price. Dan kita mendapat diskon 8% yang sebelumnya harganya pas 500.000 ya. Jadi kalau di atas 500.000 itu dapat 10%, tapi karena kita totalnya 500.000 jadi hanya mendapat 8%, sehingga setelah mendapat diskon total belanja kita 460.000. Kemudian kita bisa keluar. Oke, seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai program hasil one week project saya, project Python programming. Terima kasih, sampai jumpa.